Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver, Service and Support atau disingkat dengan DSS, studi kasus dari SIMBL di unit CDC PT Telkom Pusat .tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nureza Umami, NIM 1910802000242. Pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu latar belakang dilaksanakannya suatu audit, yaitu PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan atau disingkat dengan SIMBL, yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan atau disingkat dengan BL dalam penyaluran dana publik. Namun, Unit Community Development Centre atau disingkat dengan CDC, PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi maupun teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sehingga sampai saat ini, unit CDC PT Telkom belum bisa mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan sistem informasi maupun teknologi informasi tersebut. Domain Deliver Service and Support atau disingkat dengan DDS menjadi pilihan di unit CDC PT Telkom yang diaplikasikan pada produk SIMBL saat ini karena dianggap sesuai dengan kondisi tata kelola teknologi informasi yang telah direncanakan atau plan, telah dibangun atau build, dan sekarang sedang dijalankan juga atau run. SIMBL sangat berpatokan terhadap workflow dan business proses dikarenakan berkaitan dengan penyaluran bantuan milik publik. Poin kedua yaitu langkah-langkah dari audit. Yang pertama yaitu visi misi dari PT Telkom. Yang kedua yaitu visi misi dari CDC PT Telkom. Yang ketiga yaitu keselarasan enterprise dan IT goals. Keempat yaitu menentukan domain. Kelima yaitu assessment. Dan yang terakhir atau keenam yaitu rekomendasi. Langkah pertama yaitu visi misi PT Telkom. Visi dari PT Telkom yaitu to become a leading telecommunication, information, media, edutainment, and service atau disingkat dengan TIMES player in the region, yang artinya menjadi pemimpin telekomunikasi, informasi, media, pendidikan, dan jasa pemain di daerah atau wilayah. Dan untuk misi dari PT Telkom yaitu yang pertama, to provide TIMES with excellent quality and competitive price, yang artinya untuk menyediakan TIMES itu sendiri dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Dan yang kedua, to be the role model as the best managed Indonesian corporation, yang artinya menjadi panutan sebagai korporasi Indonesia terkelola terbaik. Langkah kedua yaitu visi dan misi dari CDC PT Telkom. Visi dari CDC PT Telkom sendiri yaitu menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun telekomunikasi demi berkelanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Dan misi dari CDC PT Telkom sendiri yang pertama, membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment atau disingkat dengan TIME. Yang kedua, membentuk
atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis, telecommunication, information, media, edutainment atau disingkat dengan time tadi. Yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Langkah ketiga yaitu keselarasan enterprise dan IT goals. Pemetaan enterprise goals dengan sasaran strategis bina perusahaan. Di sini saya sudah menerjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia isi dari EG sendiri atau kepanjangan dari enterprise goals itu sendiri. Poin A berisi EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis. Nilai pemangku yaitu stakeholder. EG03, resiko bisnis yang dikelola atau pengamanan aset. EG04, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal. EG06, budaya layanan berorientasi pelanggan. EG15, kepatuhan dengan kebijakan internal. Poin B berisi EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02, portofolio produk dan layanan kompetitif. EG03, resiko bisnis yang dikelola atau pengamanan aset. EG06, budaya layanan berorientasi pelanggan. EG8, respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah. Poin C berisi EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02, portofolio produk dan layanan kompetitif. EG03, resiko bisnis yang dikelola atau pengamanan aset. EG06, budaya layanan berorientasi pelanggan. EG08, respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah. EG11, optimasi fungsi proses bisnis. EG15, kepatuhan dengan kebijakan internal. Poin D berisi EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02, portofolio produk dan layanan kompetitif. EG06, budaya layanan berorientasi pelanggan. Poin E berisi EG01, nilai pemangku kepentingan bisnis. EG02, portofolio produk dan layanan kompetitif. EG06, budaya layanan berorientasi pelanggan. Pemetaan IT Relate Goals dengan Enterprise Goal. Di sini saya juga sudah menerjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan dimengerti. ITR di sini merupakan kepanjangan dari IT Relate Goals dan EG kepanjangan dari Enterprise Goals. EG01 berisi ITR01, kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR03, komitmen manajemen eksekutif untuk membuat IT relate. ITR05, realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung teknologi informasi. ITR07, penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR11, optimasi aset, sumber daya, dan kemampuan teknologi informasi. ITR13, penyampaian program yang memberikan manfaat tepat waktu sesuai budget dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. EG02 berisi ITR01, kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR05, realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung teknologi informasi. ITR07, penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR09, kelincahan teknologi informasi.
ITR 12, pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. ITR 17, pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. EG 03 berisi ITR 04, mengelola resiko bisnis terkait IT. ITR 10, keamanan informasi, infrastruktur pemrosesan dan aplikasi. ITR 16, bisnis dan personel IT yang kompeten dan termotivasi. EG 04 berisi ITR 2, kepatuhan teknologi informasi dan dukungan untuk bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan eksternal. ITR 10, keamanan informasi, infrastruktur pemrosesan dan aplikasi. EG 05 berisi ITR 06, transparansi biaya, manfaat dan resiko teknologi informasi. EG 08 berisi ITR 01, kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR 07, penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR 09, kelincahan teknologi informasi. ITR 17, pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. EG 11 berisi ITR 01, kesesuaian teknologi informasi dan strategi bisnis. ITR 07, penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. ITR 08, penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. ITR 09, kelincahan teknologi informasi. ITR 12, pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. EG 15 berisi ITR 02, kepatuhan teknologi informasi dan dukungan untuk bisnis yang sesuai dengan hukum dan peraturan eksternal. ITR 10, keamanan informasi, infrastruktur pemrosesan dan aplikasi. ITR 15, kepatuhan teknologi informasi dengan kebijakan internal. Langkah keempat yaitu menentukan domain. Domain apa yang digunakan dalam proses audit kali ini yaitu menggunakan framework COVID-5, yaitu domain DSS atau kepanjangan dari Deliver, Service, dan Support. DSS dianggap sesuai dengan tata kelola bina lingkungan SGM CDC PT Telkom. Dan yang digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06. Yang kelima yaitu asesmen. Di sini saya hanya mencantumkan keseluruhan analisis gap. Dari gambar diagram di samping tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata capability level tiap-tiap proses domain DSS COVID-5 yang diperoleh berada pada level 4, yaitu predictable process, yang artinya aktivitas-aktivitas, kebijakan, dan aturan terdokumentasi dan menghasilkan layanan maupun informasi optimal yang telah dimonitor dan dianalisis. Serta untuk mencapai level 5 yaitu optimizing proses yang harus dilakukan yaitu
membuat inovasi dan strategi untuk mengembangkan aktivitas sesuai hasil analisis dari aktivitas yang telah terstandarisasi sebelumnya, juga memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan cukup baik. Langkah terakhir atau langkah keenam yaitu rekomendasi. Di sini saya hanya mencantumkan rekomendasi umum secara keseluruhan proses. Berikut ini beberapa tambahan rekomendasi secara umum berdasarkan kondisi bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup Sistem Informasi Bina Lingkungan. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4, yaitu predictable process. Level target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process. Sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity, maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Dan yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per tahun. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi saya banyak kekurangan dan kurang tepatnya dalam penyampaian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.